Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatal linnas wa anzala ma'ahul kitab liyufarriqa bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa hadir untuk menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang hamba, yakni ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal solih. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap bayi itu terlahir dalam keadaan fitrah. Ai fitratil Islam, artinya dia itu bersih dan suci. Siapapun orang tuanya, tidak peduli orang tuanya itu adalah orang kafir, tidak peduli orang tuanya itu adalah orang yang jahat, tetapi setiap bayi terlahir itu alal fitrah, dalam keadaan fitrah. Fa abawaihi yuhawidanihi au yunasyiranihi au yumajisani. Adapun kemudian orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Artinya bahwasanya di dalam perjalanan hidup dan kehidupan ini banyak sekali godaan, cobaan, rintangan yang akan memalingkan seseorang itu dari nilai-nilai fitrah tersebut. Oleh karena itu, beruntunglah orang yang ia segera berjuang untuk mengembalikan dirinya kepada kesejatiannya, kepada jiwa-jiwa yang fitrah, menjadikan hatinya itu hati yang bersih, melakukan upaya-upaya tazkiyah atau penyucian jiwa, sehingga ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kelak pun ia akan kembali dalam keadaan fitrah. Maka di dalam Al-Qur'an surat As-Sams ayat 8 sampai ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada manusia itu jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Sehingga qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang selalu melakukan upaya-upaya pensucian jiwa. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang-orang yang dalam hidup ini selalu mengotori jiwanya. Maka para jamaah rahimakumullah, dalam khutbah Jumat yang singkat ini perkenankan khotib menyampaikan upaya-upaya apa yang bisa kita lakukan untuk kembali mensucikan jiwa kita kepada nilai-nilai fitrah tersebut, kembali kepada kesejatian kita. Yang pertama adalah khosyatullah. Marilah kita senantiasa menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka tentu di dalam menelusuri jalan raya hidup dan kehidupan ini kita akan penuh dengan kehati-hatian. Karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan senantiasa mengawasi hambanya. Sehingga dinyatakan di dalam Al-Qur'an, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang paling tinggi rasa takutnya kepada Allah adalah mereka-mereka yang berilmu. Sehingga orang yang memahami kesejatian hidupnya ini, maka dia akan senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan takut kepada manusia atau takut kepada yang lainnya, tetapi selalu khasyatullah, takut kepada Allah. Itu cara pertama agar hati kita kembali kepada fitrah. Yang kedua, di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan salah satu upaya kita untuk mengembalikan jiwa kita kepada kesucian adalah dengan menunaikan kewajiban kita dengan membayar zakat, yang kita sempurnakan keutamaannya dengan infak dan sedekah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Maka satu di antara fungsi zakat adalah membersihkan dan mensucikan jiwa kita. Yang ketiga yang perlu kita lakukan untuk mengembalikan jiwa kita kepada jiwa yang fitrah adalah mendirikan sholat. Karena sholat yang dilakukan dengan benar akan bisa mencegah pelaku-pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqimus sholah inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat itu akan bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Yang ketiga, upaya kita agar bisa kembali kepada jiwa yang fitrah adalah memperbaiki pergaulan kita, bergaul dengan orang-orang yang sholih, agar kita tidak terpengaruh dan tidak terkontaminasi oleh lingkungan kita. Karena lingkungan dan pergaulan itu sangat besar pengaruhnya dalam membentuk kepribadian seseorang. Ketika kita ingin menjaga kefitrahan kita, maka tentu kita harus berkumpul dengan orang-orang yang sholih. Rasulullah mengingatkan, al-mar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan sangat terpengaruh oleh dengan siapa dia berteman, oleh dengan siapa dia bergaul. Maka hendaknya setiap orang itu memilih pergaulannya itu. Hendaknya setiap orang itu melihat dengan siapa dia bergaul. Ketika pergaulan kita itu adalah orang-orang yang salih, maka insya Allah ini akan bisa menjaga kefitrahan kita. Yang kelima, upaya-upaya supaya kita tetap dalam keadaan fitrah adalah dengan senantiasa kita itu menerima suara-suara kebenaran, menerima nasihat-nasihat kebenaran. Nasihat itu bisa datang dari siapapun, nasihat itu bisa datang kapanpun saja, tetapi hakikatnya nasihat itu datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah adalah sumber kebenaran. Al-haqqu mir rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka janganlah engkau termasuk orang yang ragu-ragu terhadap kebenaran tersebut. Sehingga usaha dan upaya kita yang serius untuk mau mendengarkan suara-suara kebenaran, nasihat-nasihat kebaikan, ini akan bisa mensucikan hati kita, sehingga hati kita akan menjadi hati yang bersih, hati yang kembali kepada jiwa-jiwa yang fitrah. Kita terlahir dalam keadaan fitrah, dan kita pun ingin kembali nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan fitrah. Alangkah indahnya hidup yang seperti itu. Mudah-mudahan
kita senantiasa diberi kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjaga jiwa kita ini sehingga tetap dalam keadaan jiwa yang fitrah, sehingga kita termasuk orang yang beruntung, orang yang bahagia di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyih wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du fa ya ibadallah ikhwatal iman rahimakumullah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Fa ya ayyuhal hadirun i'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma a'izal islam wal muslimin wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin. Allahumma aktub salamata alaina wa ala ibadillahi sholihin. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa ladhikrullahi akbar. Aqimis shalah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna